Baik, saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, teman-teman di program PAP ya, kita praktikum kemarin tidak terlaksana. Ya, terpaksa saya berikan petunjuk melalui YouTube ini. Ya, tentang materi praktikum hari ini tentang minggu ini dalam praktikum metode bias. Prinsipnya sama dengan MPP, MPE. Yang pasti sekalian, di dalam pengambilan keputusan itu tergantung indikator, tergantung eh, yang indikatornya digunakan, apakah itu homogenkah atau heterogen. Kalau heterogen gunakan CPI, kalau homogen gunakan bias MPE. Kemarin praktikum sudah kan MPE, metode perbandingan eksponensial, dan yang terakhir bisa dengan Delphi. Delphi itu sama caranya, cuman dia beberapa periode begitu aja. Cuman mahal operasionalnya. Ya, kalau ini bias juga sama. Ya, sederhana sebenarnya ya. Baik, saudara sekalian, kita lihat di sini materinya. Ya silakan gunakan materi, lihat kalian di materi kuliah sudah ada ya. Jadi ini contoh calon direktur perusahaan amanah mengundang tim pakar ya, ya tim pakar manajemen perguruan tinggi untuk menjadi bahan pertimbangan bagi komisaris pakar diundang sebanyak 4 orang yang menilai calon direktur perusahaan tersebut. Penilaian dilakukan oleh tim pakar secara panel dalam satu forum tertutup dengan para calon direktur tersebut. Coba kalian analisis dengan metode bias. Buatlah rekomendasi siapakah yang layak diusulkan menjadi calon direktur. Dari hasil, saudara sekalian, jadi parameternya, saudara sekalian, atau indikatornya ini ada 13 indikator. Tergantung topiknya. Kalau kemarin hanya 3, 2 gitu ya, atau 4 lah indikator. Sekarang agak banyak. Topiknya cukup kompleks. Ini tentang kepemimpinan. Mulai dari bagaimana leadership-nya, bagaimana communication-nya, managerial skill, bureaucracy-nya, kemudian kepribadiannya, integration-nya ya, kemudian visi dan misinya bagaimana, dan seterusnya sampai dengan kita lapangan kerja. Nah, masing-masing itu sekalian ya. Ya. Ada calon A, calonnya A, B, C, ada 3 calon ya. Pakarnya 1, 2, 3, 4. Nah, ya. Pakar 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah bobot yang sudah ditentukan dulu sebelum ini, ya. Ya. Kelihatan nanti, ya. Ya. Jadi tinggal mengalihkan saja, ya. Kalau ini kan mengalihkan, ya. Kalau ini kan pendapat saudara sekalian, kan pendapat para ahli, ya. Maka caranya dan untuk apa namanya, ya, untuk ini maka ini harus dirata-rata dulu saudara sekalian ya, dirata-rata dulu ya, harus dirata-rata. Data silakan gunakan rata-rata biasa aja. Sebenarnya menggunakan Geomin ya. Geomin, nah sudah pakai Excel biasa aja, pakai apa namanya, kalau data ini masukkan ke Excel gampang sekalian, tinggal terus selesai ya. Maka performa calon A, calon B, calon A tinggal rata-rata dari 4 orang ini berapa sih nilainya. Umpamanya rata-ratanya 7,2 ya. 72 kalikan 0,1. Yang di sini juga sama, misalkan ini adalah 6,8 kalikan 0,9 dan seterusnya ditambahkan, total itulah performa calon A. Karena ini pendapat dari 4 pakar sudah. Kemudian calon B juga sama, merata-rata dulu, ini dirata-rata dulu ya. Jadi tolong hati-hati, tolong dirata-rata, jangan masing-masing. Masing-masing bisa, cuman nanti akhirnya dirata-rata juga. Paham ya? Bisa, bisa. Ya, jadi lebih baik kalian rata-rata dulu ini dulu. Ya, 8 tambah 7 tambah 8 tambah 8 ya. Rata-rata berapa? Misalkan tadi rata-ratanya 7,2 kalikan 0,01, yang ini juga berikutnya juga sama dan seterusnya. Baru pindah ke calon B, calon C dan seterusnya. Nah, dari hasil itu semua kelihatan berapa skornya setelah dikalikan dengan bobot.
bobot ini jumlahnya harus sama dengan 1. Tolong dicek lagi nanti ya, kalau toh kurang, anggaplah benar gitu ya. Pak Jamal tidak cek lagi nih. Paham ya? Tapi biasanya ini harusnya jumlah sama dengan 1. Insya Allah 1 nih ya. Ya. Sehingga hasilnya utuh nanti. Ya. Udah cukup lengkap nih calon pemimpinnya, ada 13 parameter, cukup kompleks ya. Ya, oke. Nah, setelah itu selesai sudah. Di antara A, B, C ini kira-kira mana calon yang paling tinggi nilai biasnya? Tertinggi adalah C. Ya sudah. Calonnya urutan nanti diurutkan hasilnya. Keputusannya adalah nomor 1 adalah C dengan skor sekian, A skor sekian, B skor sekian. Sehingga urutannya C, A, B umumnya gitu ya. Oke, paham? Sederhana sebenarnya. Ya. Ya. Saya pikir itu sementara praktikan dengan saya SPK cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.